Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala ad-darul akhirah mahalan li jazaa'i ibadihil mu'minin. Lianna hadhihi ad-dara la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum. Wa li'annahu ajalla aqdarahum an ajujajijahum fi darin la baqa'a laha. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. Sebab dunia ini tidak cukup untuk tempat yang akan diberikan kepada mereka. Juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang disabdakan atau difirmankan Allah Ta'ala. A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbin bashar. Aku telah sediakan untuk hambaku yang saleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau tergerak dalam hati manusia. Masya Allah, dunia ini fana, akhirat itu kekal. Dunia ini kecil, akhirat itu luas. Jadi sayangnya Allah kepada orang yang beriman itu tidak cukup dunia ini dan terlalu ringkas dunia ini. Maka kita tidak usah berharap imbalan dunia dari apa yang kita lakukan dalam pengabdian kepada Allah, kecuali dunia yang bisa jadi bekal akhirat. Jelas hadirin? Kalau kita hanya sekedar ingin balasan dunia, tidak jadi bekal akhirat, rugi, karena semua akan ditinggalkan di dunia ini. Jadi kalau kita beramal, pahala dari Allah itu mencukupi dibanding dengan apa yang kita inginkan dari dunia ini. Ada ahli ibadah seperti Ahlus Sufah di zaman Rasulullah SAW, nyaris tidak punya rumah, tinggalnya di masjid, padahal imannya begitu teguh, padahal akhlaknya begitu mulia, ibadahnya begitu khusyuk. Kenapa Allah tidak memberikan kekayaan? Sedangkan ada kaum kafirin musyrikin Quraisy yang kaya raya. Ya karena dunia memang bukan untuk alat ukur balasan dari Allah. Banyak orang-orang saleh yang Masya Allah hidupnya sangat bersahaja, tapi orang yang sangat mengingkari Allah dikasih dunia berikut isinya yang begitu melimpah ruah. Dan kita tidak perlu iri hadirin. Jangan iri kepada yang dikasih duniawi, jangan kagum kepada orang kaya yang dikasih dunia, karena rezeki itu cuma 3 saja, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang nafkahkan di jalan Allah. Mungkin kaya, tapi kalau dibelanjakan di jalan Allahnya sedikit, ya sedikit juga rezekinya. Jangan merasa gagal dalam hidup ini kalau kita tidak memiliki kekayaan seperti orang lain. Dan jangan ngukur kesuksesan anak-anak kita dari kekayaan, dari omzet. Tidak, ukurannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Alat ukur kesuksesannya 1, tingkat keyakinan ke Allah, 2, tingkat kepatuhan kepada perintah Allah, dan yang ketiga tingkat kepasrahan. Makin yakin, makin patuh, makin pasrah, makin berkedudukan tinggi di sisi Allah. Hadirin sekalian, selanjutnya satu lagi yang 82 ya. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qubuli ajilan. Siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal itu oleh Allah kelak. Siapa yang bisa merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia, itu tanda-tanda diterimanya oleh Allah
amalnya. Begini, misal sholat, nikmat sholatnya tuh, khusyuk. Nah itu ciri-ciri tuh, itu amal yang bakal diterima. Kalau sholatnya udah nggak betah, gesit, tangkas, ngelantur, itu ciri-ciri juga. Ciri-ciri apa? Mau sholat tuh berat, dan lihat imam yang panjang tuh enak aja bawaannya. Itu sudah merupakan ciri bahwa kita tidak menikmati sholat. Kan salah satu ciri orang yang sholatnya buruk itu adalah menunda-nunda waktu sholat dan tidak menyukai berlama-lama dalam sholat. Kalau orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah itu merindukan sholat dan menikmati sholat yang panjang itu. Al-Quran, orang yang kira-kira diterima bacaan Qurannya kangen kepada Quran, nikmat tilawah Quran itu, nikmat murojaah, tidak beban, bukan karena target, bukan karena harus laporan, tapi karena nikmat. Nah, nikmatnya membaca Al-Quran, kerinduan mencintai Quran, itu sudah bagian dari ciri-ciri itu. Sodakoh, orang yang kira-kira sodakohnya akan diterima, kepikiran terus ingin sedekah dan ingin rahasia sedekah tuh, ingin nambah sedekahnya dan ingin makin puas kalau orang lain tidak tahu sedekah kita. Ada yang sedekah diperlihatkan untuk dakwah, tapi banyak yang dia sedekahkan dan dia menikmati kalau sedekah itu tidak diketahui orang. Nah, beda dengan yang sedekahnya itu berat ketika ngambil 2 lembar, satu 100 ribuan, satu 2 ribuan, gebeg begini. Karena teman keburu lihat kita ngambil 2 lembar. Nah, terus dimasukkan pura-pura yang 100 ribu. Padahal yang dimasukkan 2 ribu. Tipu daya. Kalaupun masuk 100 ribu, berharap diposting. Cepret. Karena dia tidak menikmati amal rahasia. Yang dia nikmati adalah justru pengen diketahui orang amalnya. Begitulah hadirin, orang yang ikhlas nolong orang nikmat saja, mau berterima kasih atau tidak, dihargai atau tidak, dibalas budii atau tidak, sudah tidak ada beban di hatinya. Tapi kalau kita tersinggung, jengkel, sakit hati dengan perbuatan kita yang tidak diterima kasihi, perbuatan kita yang tidak dihargai, itu ciri-ciri itu amal tidak punya nilainya. Karena tidak menikmati amal itu sendiri. Halo? Sedang apa ini? Sedang mikir? Doa juga kelihatan hadirin. Doa yang rusuh. Tidak ada kenikmatan dalam munajat. Itu mungkin bagian ciri-ciri doa yang kurang terkabul. Karena ada yang nikmat. Munajat itu nikmat sekali. Zikir itu nikmat, betah ya, nikmat, yakin. Tapi ada yang basa-basi saja. Habis sholat itu kelihatan tuh ya, ada yang sudah sholat duduk, zikir, minta ampun atas sholatnya, takut buruk, kemudian zikrullah, kemudian munajat, karena tahu itu saat mustajab. Tapi ada yang sesudah sholat tuh langsung buka HP, sepertinya itu lebih penting daripada zikir. Nanti alasan-alasan terus berdiri tidak mau sholat sunnah. Kan dalam beramal tuh ya, ada yang fardu disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, ada yang cuman fardu saja tapi dia tidak juga melakukan yang haram, tapi ada yang sholat tapi mencampur adukan yang halal dan yang haram. Ayo kita evaluasi, kenapa nih jadi pada putus asa begini, asa nggak ada yang diterima ya. Nah, kita biasanya nggak mengevaluasi amal kita. Kita sibuk saja sebagai rutinitas, seperti sholat barusan itu ya. Sholat lah sholat, datang ke masjid, tapi ketika takbir, deng, pergi aja kemana-mana, urusan pekerjaan yang tadi, apa yang akan dikerjakan, kesenangan, atau ya macam-macam. Nanti mendarat lagi pada waktu salam, alhamdulillah udah selesai gitu. Nah, ini harus dievaluasi karena tanda-tandanya amal kita diterima
menurut beliau ini adalah diberikan nikmatnya ketika beramal. Ya sederhananya, sholat yang diterima Allah tuh sholat yang diberikan nikmatnya, khusyuk. Wah, kalau gitu selama ini nggak ada yang diterima dong. Ya kita perbaiki saja mulai saat ini ya. Mudah-mudahan ada yang diterima oleh Allah walaupun kita tahu buruk amal-amal kita. Makanya jangan ujub. Nih hadirin, mana yang lebih harus menghibah rahmat Allah? Dalam berbuat taat atau dalam berbuat maksiat? Ada yang jawab. Mana yang harus banyak memohon rahmat Allah, kasih sayang Allah dalam taat atau dalam ketika kita tergelincir berbuat maksiat? Taat atau maksiat? Dua-duanya ujungnya, dua-duanya. Tapi yang harus lebih menghibah adalah ketika taat. Dua-duanya harus mengharapkan rahmat ya. Wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kenapa? Karena orang kalau sudah berbuat dosa itu nalurinya itu takut ke Allah tuh. Aduh, takut. Ini naluri bagus. Tapi kalau sudah berbuat taat, nalurinya suka jadi ujub. Merasa lebih soleh dari orang lain. Suka jadi sombong, meremehkan orang lain. Ini lebih bahaya. Orang bikin dosa jadi takut ke Allah. Saya tidak menganjurkan bikin dosa, hadirin ya. Orang bikin dosa kan jadi ketakutan. Nah, takut ke Allah yang membawa dia tobat itu lebih baik daripada amal yang dia beramal tapi jadi ujub dan takabur. Kurang gimana iblis taatnya sebelumnya, tapi mengantarkan dia aba wastakbaro, jadi sombong. Makanya hati-hati nih yang rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin saum, itu harus sungguh-sungguh minta rahmat Allah. Jangan sampai kita jadi ujub, merasa suci diri, merasa lebih dari yang lain. Ada ayatnya yang jangan merasa diri suci itu, karena kalau dirinya merasa suci udah masuk ke ujub. Ya silakan dibacakan. Oh belum, nggak apa-apa. Harusnya saya hadirinnya yang ngomong, tapi kan harus berbagi ladang amal dengan yang lain. Selalu ada alasan ya. Ya baik, segitu saja ilmu al-hikamnya. Ada yang akan didiskusikan? Dan surat An-Najm ayat 32. An-Najm ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Allah Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah Allah mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Sudah mengunci itu ya. Allah tahu siapa diri kita. Ada yang berkata, saya itu sudah tahajud, sudah saum, sudah baca Quran sehari sejuz,
tapi kenapa masih begini-begini juga? Gampang nanyanya. Memangnya tahajudnya khusyuk? Ya berusahalah. Memangnya baca Qur'annya nikmat? Kepaksa, benar? Karena ada yang beramal itu bukan untuk mendekat ke Allah, tapi beramal itu ada yang hanya untuk kepentingan keinginan dirinya. Ada orang tahajud untuk lunas utang, oleh Allah tidak dilunasi, sedang temannya tidak tahajud lunas. Kenapa saya tahajud tidak? Allah ingin dia tahajud itu untuk mendekat ke Allah. Jadi jangan sampai tahajud untuk lunas hutang. Tahajud ingin dekat dengan Allah. Di antara doa sesudah tahajud minta lunas utang. Jadi lunas utang itu jangan jadi tujuan utama, tapi jadi ya itu mah Allah juga udah tahu kita punya utang. Kedudukan di sisi Allah yang sangat penting. Silakan, cukup jam 4 ada yang akan didiskusikan. Kalau tidak ada, bagus, tidak apa-apa. Di absen dulu. Majelis Ta'lim Darussalam Kota Pagar Alam Palembang. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tidak nyebut bawa PMP, enggak kan? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Pesantren Miftahul Ulum. Oh, alhamdulillah. Ini ibu-ibu? Bukan? Bapak? Oh, bapak-bapak. Ya, masa. Majelis Taklim Pengajian Babus Salam. Jangan ragu-ragu ngacung, yang gak usah lihat kiri kanan ya. Kan bawa sendiri tangannya ya. BKMT Bagan Koordinasi Majelis Taklim Batam. Mana? Ini Batam. Kenapa di sini yang ditulis 10 orang yang ngacung satu bis? Berapa orang, Bu? 58. 10 orang di sini. Coba Lampung, mana Lampung? Nah, ini 10 orang yang CV Arisalah, waduh, dari Solo. Apa di sana Pak? Terima kasih. Yang lain siapa ini yang hadir? Kurang jelas begini hadirin. Terima kasih ya, semuanya sama, yaitu undangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan. Semua tertulis di Lauh Mahfuz. Hari ini kita akan silaturahim. Mudah-mudahan niat dan caranya benar sehingga jadi amal. Silakan, ada yang mau kita diskusikan atau cukup? Ada yang mau nanya? Aduh, baik sekali semuanya. Memang hidup ini jangan mempersulit orang lain ya. Apalagi mempersulit Ustadz ya. Silakan, pertanyaannya yang mudah, ringan, dan kalau bisa dijawab sendiri silakan. Adakah? Silakan. Tuh kasihkan punten. Itu mau nanya, Dek. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Saya dari santri SMK izin bertanya. Bagaimana caranya supaya kita tetap teguh pendirian dalam kebaikan, tetap dapat menjaga diri walaupun keberadaan kita sedang ada di lingkungan yang dapat melalaikan kita? Dan bagaimana supaya tetap diberikan rasa nikmatnya beribadah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah pertanyaan yang gak akan habis dijawab puluhan tahun. Lah ini yang sedang dilakukan. Bagaimana caranya supaya istiqomah? Syariatnya istiqomah itu datang dari tekad awalnya. Jadi istiqomah itu datang dari
tekad, saya ingin istiqomah. Tidak semua orang ingin istiqomah. Biasanya pendek-pendek tuh cita-citanya. Istiqomah apa yang paling penting yang bisa mendatangkan istiqomah yang lain adalah istiqomah zikrullah ta'ala. Ini karena setiap kali kita rapat waktu kita dengan zikir, itu akan mendatangkan pertolongan Allah lainnya. Zikrullah itu seperti cahaya lampu nyala. Kalau tidak zikir itu seperti lampu padam. Coba jujur saja periksa, ingat ke Allahnya, on nyala, lupa ke Allah off. Lebih banyak onnya, lebih banyak offnya kita ini. Kalau kita ingin istiqomah yang lain-lain, istiqomah zikrullah, ingat ke Allah, menyebut nama Allah, menafakuri Allah, nanti akan terbantu untuk bisa istiqomah dalam sholat dengan lebih baik, istiqomah baca Quran, asal lebih banyak waktunya dipakai zikrullah. Itu minimal ya. Minimal awal upaya kita istiqomah adalah mengistiqomahkan zikrullah yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak boleh ngarang zikirnya ya. Kemudian ya istiqomah mencari ilmu, karena biasanya pupuk iman adalah ilmu. Jadi kalau sudah mulai agak futur, terus cari ilmu. Kan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini sabda Rasulullah. Bersegeralah, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah, antusiaslah kepada yang bermanfaat bagimu. Apa yang bermanfaat bagi kita? Ilmu. Jadi kita harus semangat terus mencari ilmu, karena itulah yang akan mendatangkan kekuatan iman dan amal. Apalagi yang harus ihris ala ma yanfa'uk adalah amal soleh. Kita harus semangat terus untuk beramal, semangat, antusias. Kalau perkara imbalan itu nggak akan kemana-mana. Kalau kita ikhlas, ngejar kok. Apa yang untuk kita tidak akan ke siapa-siapa. Berkawan dengan yang baik ya deh ya. Berkawan dengan orang-orang dan lingkungan yang baik itu juga. Makanya nanti kalau mau pilpres atau pemilihan apapun, lihat orangnya, lihat lingkungannya, kawan-kawan dekatnya. Karena itu berpengaruh kepada keputusan seseorang, perilaku seseorang. Jangan pada waktu sekarang. Kalau sekarang semuanya dekat dengan ulama ya. Sebelum-sebelumnya susah ya. Sekarang dua-duanya pada dekat. Nggak akan ngomongin politik. Saya kalau mau ngomong politik tuh nggak enak, apalagi di masjid ngomong politik tuh suka nggak nyaman. Tapi saya nggak kuat mau ngomong, boleh? Politik, nah. Lega hadirin. Sudah akhirnya saya mau sudah ngomong politik barusan ya, politik. Yang tidak kalah pentingnya, kalau ingin istiqomah selalu doa. Yang ini doa ini paling sering dipanjatkan Rasulullah SAW. Doa istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah SAW. Minta istiqomah. Wahai pembulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Doa lainnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga minta supaya tidak dicabut nikmat hidayah ini. Kalau doa dari ulama, kalau tidak salah, Allahumma rzuqnal istiqomah, minta diberikan istiqomah. Ya, lainnya satu ya, tiga, dua nanti di belakang. Lelaki mani baik itu ya. Ya dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingin bertanya Pak Ustadz Ajim, saya santri Deki 86 ingin bertanya lagi. Begini ya Pak Ustadz ya, saya jarang saya disebut Ustadz. Kayak gini ya ya, saya ini punya mata pencarian, dan mata pencarian saya ini pekerja seni. Saya membuat patung dan melukis. Sedangkan mata pencarian saya ini secara agama itu sangat ditentang. Misalkan kalau saya bikin patung, dibilang wah kamu bikin berhala bla bla bla. Atau kalau saya ngelukis, wah kamu ngapain bikin begini, nanti kerasukan jin lukisan kamu, gitu-gitu. Nah, yang saya mau, bagaimana caranya saya fokus beragama, mengumpulkan ilmu-ilmu agama, tapi tetap kepada saya mempertahankan hobi saya gitu untuk berkesenian. Ya itu aja. Atau patungnya jangan patung makhluk hidup. Tapi emang secara ini saya bikinnya patung begitu, Pak Ajim. Ini teh mau jawab sendiri atau mau dikasih jawabannya? Saya minta saran aja gimana caranya saya bisa menjalankan dua-duanya gitu. Iya, kalau senang bikin patung karya seni, jangan yang dilarang. Misalkan membuat patung makhluk hidup. Kan banyak karya seni lain tanpa harus bikin patung makhluk hidup. Contohnya apa Pak Ajim? Pak Ajim. Saya gugup, maaf, saya gugup. Cari sendiri. Saya udah mencari tetapi masa semua karya seni cuma patung gitu? Iya, saya udah mulai meninggalkan patung lah, karena kan saya waktu itu bikin patung ukuran manusia tapi saya hancurin. Nah, akhirnya saya melukis. Ketika saya melukis itu tetap dilarang, walaupun saya melukis serealis apapun dilarang. Katanya nanti kerasukan jin lukisan kamu, nggak usah ngelukis lagi bla bla bla. Tapi sedangkan bakat saya di situ, dan Tuhan itu kan suka estetika dan seni gitu. Bukan begitu estetik. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Bukan Allah tuh maha suka estetika. Ya. Iya, menciptakan. Ini Allah menciptakan keindahan. Masjid ini didesain indah, benar? Ya, benar. Coba nanti cari ya. Lengkapi lagi ilmunya, banyak atuh dah. Orang seni itu bagian daripada indahnya Islam. Azan itu pakai seni suara, betul tidak? Baca Quran itu pakai seni juga. Kaligrafi juga itu seni, tulisan indah. Orang yang punya selera seni itu cenderung indah, tinggal digeser dari yang tidak boleh menjadi yang boleh. Nah, nanti kita cari sama-sama ya. Maksudnya sama masing-masing aja nyari ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Gosip lagi ya. Saya juga menyukai seni ya. Seni ngitung untung misalkan. Kepemimpinan itu seni, hadirin. Seni berpuisi, itu di zaman Rasulullah itu kesenian berpuisi itu sesuatu yang sangat terhormat. Jadi naluri senang seni ini karunia Allah. Tinggal kita manfaatkan apa yang Allah sukai. Dalam dakwah banyak ladangnya seni. Semangat kan? Ya, makasih ya Pak Ajim. Tadi Ustadz, sekarang Bapak. Ya sudahlah, itu seni. Terakhir hadirin. Yang belakang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Darussalam Kota Pagar Alam Sumatera Selatan ingin menanyakan tentang bertasbih. Tenang dulu Bu ya. Saya nggak lihat jasadnya ini di sebelah mana nih. Boleh acungkan tangan Bu? Oh itu ya. Khawatir Bu karena tidak ada yang ketahuan, tiba-tiba ada suara kan. Kami harus waspada ya Bu. Silakan. Oh ini tuh siapa yang ngacung tadi, ngaku-ngaku. Terima kasih Bu, maaf ya Bu ya. Yang ngacung di belakang istighfar. Ya Bu, mari Bu. Saya dari Majelis Taklim Darussalam Kota Pagar Alam Sumatera Selatan. Berapa jauh Bu dari sana ke sini Bu? Jauh Pak, sudah nyebrang.
Iya jauh. Ya nyebrang lautan Pak. Oh iya benar ya. Itu di Sumatera kan Bu? Sumatera. Iya Di makanya kaki jauh. Gunung Dempo Pak. Yang ingin saya tanyakan bagaimana secara bersikir yang benar, apakah yang secara sir apakah secara jahar? Soalnya saya pernah melihat orang tuh sambil dagang kan terus ini gini baik, tapi ada yang diam dia secara bersikir. Jadi yang mana yang sebaiknya? Zikir itu ada 4. Zikrullah itu ada yang bil lisan, Ya. ada yang pakai akal pikiran tafakur, itu nggak ngomong ya tapi menafakuri. Ada juga yang dengan arkan, dengan tubuh ini patuh kepada perintah Allah, itu zikrullah juga. Ada yang hatinya ingat aja ke Allah, ada baca Quran, itu juga zikir Bu. Ada sholat, ada jihad fisabilillah. Jadi Allah menyediakan beragam jenis zikrullah yang intinya 4 tadi, lisan, hati, akal, tubuh ya. Gitu. Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, berapa jam naik apa Ibu? Pakai mikrofon Bu. 2 hari 1 malam. Ibu Naik bis 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam Ya. Sudah nginap di Jakarta 2 malam. 2 malam? Iya Pak. 2 hari 1 malam atau 2 malam? Oh di Jakarta 2 malam. Terus dari sana Hari ini ketiga hari. ini hari ketiga. Hari ketiga. Dari sini mau kemana lagi? Insya Allah diberikan kesehatan kami mau pulang besok. Masya Allah. Ini ibu-ibu semua ya? Ibu-ibu semua Masya Allah. Tahu Darut Tauhid dari mana Bu? selalu nonton di TV. Kan pernah ada di tayangan di TV ceramah. Oh. Jadi pingin ketemu dengan secara tempatnya, yang aslinya ya, baru ketemu ini ya. Selalu. Pantesan Ibu mengamati saya dari tadi. Ini asli bukan? Asli Bu. Selama ini hanya lihat di TV aja. TV apa Bu? Ya sering kalau ketemu nyetel tuh. Ada aja gitu ya? Ya ada. Jadi Kenapa di TV saya nggak ada Bu? Iya Bu, terima kasih. Saya menghargai sekali Ibu 2 hari 1 malam naik bis ke Mekah aja cuman ke Medina 9 jam. Iya, itu lebih jauh dari Mekah Bu ya. Kalau naik bis ya. Masya Allah. Sepanjang jalan ngapain aja itu Bu 2 hari 1 malam? soalnya jalan ya macam-macam, soalnya 54 orang Pak. Ada yang berzikir mungkin, tapi ada yang kan tidur juga capek 2 hari 1 malam Bu. Duduk aja gitu seharian. Iya Pak, di mobil duduk tunggu sampai baru turun. Bener hadirin, tunggu sampai baru turun. Iya Bu, itu benar sekali Bu. Justru yang tidak boleh itu lagi jalan Ibu turun ya. Ibu teh lucu. Tapi benar ya kan? Luar biasa. Terima kasih Bu. Lalu apa yang Ibu dapatkan sesudah sampai di sini Bu? Insya Allah saya tuh merenung, memang yang terangkan tuh ya seharusnya gitu. Saya mau belajar, merenung yang terangkan tadi itu. Jadi Ibu belajar merenung. Supaya husuk maksudnya Pak. Maksudnya supaya husuk itu berarti direnungkan dulu supaya husuk. Jangan itu. Iya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Berarti masih segar semua ya. Alhamdulillah masih 54-nya walaupun berjam-jam itu tetap segar ya Bu. tetap segar. Alhamdulillah. Doakan aja sampai Harum kami apa balik. biasanya coba di bis? PPO ya. Cing sehat ya Bu. Alhamdulillah. Kalau saya kalau udah kelamaan di bis tuh harumnya beda. Balsem, PPO ya nggak? Terima kasih Ibu-ibu. Terakhir siapa yang tadi dari Miftahul Ulum? Ada yang mau menyampaikan kah? Terima kasih Bu. Ini perwakilan bapak-bapak, kasihan
Tidak ada sama sekali. Dek, tolong. Miftahul Ulum. Mana? Sudah? Oh, mau bicara? Oh, maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu AA secara langsung, kami dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Darangdan Purwakarta. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. 75 orang ya? Ya, kurang lebih 75 orang. Oh, harus pas, Pak. Karena Soalnya, kalau enggak itu anak orang yang hilang satu, ibu orang bahaya, Pak. memang betul lah takdir Allah, menjalankannya mungkin berbeda. Manusia kita hanya bisa berencana. Tadi waktu sampai di sini ketemu dengan Abah Dadan, kemudian salah satu santri kami orang tuanya meninggal dan harus pulang lebih awal. Tadi satu mobil sudah pulang lebih dulu. Oh, mungkin ya kita patut bersyukur teman-teman yang lainnya masih bisa bertemu dengan AA tadi karena izin Allah mungkin yang ya, qadarullah itu semua ditakdirkan. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Kami mohon bantu doanya untuk orang tua dari santri kami. Mudah-mudahan dengan banyaknya jamaah, khususnya dari jamaah orang yang meninggal tersebut, bapak ibunya, bapaknya. Ya, mari itu kita saja. sama-sama baca Al-Fatihah. Semoga keberkahannya mengantarkan doa baik beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar mengampuni seluruh dosanya ya Allah, memberikan curahan rahmat, melapangkan kuburnya, meringankan hisabnya, dan mengumpulkan keluarga ini di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitulah ajal ya. Makanya kita harus selalu siap dengan perpisahan, karena kita tidak tahu akan jumpa lagi atau tidak. Maka setiap ada pertemuan usahakan selalu dalam kebaikan, sehingga yang terakhir itu, pertemuan terakhir itu dalam kebaikan. Dari makasih ya Pak. Lampung, mana Lampung? Ada perwakilannya Lampung? Cukup? Ibu dari Lampung? Banyak ini jumlahnya? Terima kasih. Kalau tidak ada, kita tutup. Ada dari Lampung? Batam boleh. Visi jauh-jauh nggak diberikan kesempatan bicarakan. Betul. Ibu mau kemana? Sekali ini baru pas. Oh, mau berdiri juga boleh, Bu. Sok, apa yang membuat Ibu puas aja ya? Kenapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu Majelis Taklim dari dari Majelis Taklim Bundo Kanduang Kota Batam. AA, kami ingin tanya. Ya Bu. Bagaimana caranya Pak supaya doa kita tuh di mana tempatnya supaya khusus? Tunggu dulu doanya. Ibu lucu gerakannya. Gimana Bu? Jadi Ibu nanya apa? Ibu teh minta doanya, minta iya, khususnya. Di mana tempatnya doa? Di mana tempatnya? Oh, kita berdoa tuh supaya khusyuk. Di mana tempatnya? Doa kita supaya khusyuk. Yang khusyuk. Di mana ya Bu? Ya. Di mana mau? Caranya? Oh, caranya. Ibu tenang Bu, Ibu gugup ya. Kalau di mana itu tempat? Di mana tempatnya doa kita? Caranya? Di mana caranya doa kita tuh
supaya khusyuk. Oh, ibu bicara khusyuk gitu gimana caranya? Di mana tempatnya? Di mana tempatnya, Bu? Caranya. Ya Bu, baik Bu, siap Bu. Ibu teh tempat atau cara Bu yang itu? Cara ya. Ya Bu, baik Bu, alhamdulillah Ibu, terima kasih. Maaf ya AA. Iya Bu. Ibu teh punya ekspresif pisan ya, bahasa tubuhnya membuat jadi saya gugup lihat Ibu. Di mana tempatnya, hadirin? Tempatnya mah di mana aja sepanjang di bumi. Ini sebetulnya milik Allah, tempat sujud ya. Tapi yang ibu maksudkan itu adalah caranya gitu Bu, supaya khusyuk. Nah, orang itu khusyuk itu kalau sedang merasa sangat penting, itu khusyuk. Lihatlah pada waktu ijab kabul, saya nikahkan, khusyuk semuanya karena penting, benar? Ibu juga ketika suami mengatakan, Bu, saya akan membagikan uang, ibu khusyuk kan? Mana gitu ada. Atau mendengar vonis hakim, khusyuk. Apapun yang dianggap penting biasanya orang khusyuk. Nah, makanya kalau berdoa itu penting, karena doa itu bisa merubah takdir. Insya Allah kita meminta kepada pemilik, penguasa, penentu segala-galanya yang maha penting. Orang pinjam uang aja semuanya khusyuk, tidak ada yang pinjam uang tidak khusyuk. Mana ada tamu, bisakah saya berbicara secara khusus? Ini penting sekali. Khusyuk hadirin. Nah, kalau nggak penting mah nggak khusyuk, betul? Nah, makanya kalau berdoa tuh anggaplah sesuatu yang sangat menentukan dari yang maha menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan basa-basi, karena kita didengar oleh yang menentukan segala-galanya. Terima kasih Ibu Bapak, sudah lunas semuanya nih. Selamat Bu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah puas Bu? Bu, sudah puas belum? Sudah AA. Ibu, Ibu tak dengar Ya. kenapa Ibu kesini? Kepingin ketemu AA. Mau apa Bu? Saya sudah punya istri Bu. Masya Allah. Ilmu AA. Bener ilmu. Alhamdulillah. Bayangkan dari Batam, dari Purwakarta, dari Pagar Alam, dari Lampung, Masya Allah, dari Solo dan dari berbagai tempat. Itu saya membayangkan setiap langkahnya itu, Pak, catatannya di sisi Allah ada. Makin jauh, makin capek menimba ilmu itu luar biasa pahalanya kalau niatnya lurus ya. Masya Allah, dinaungi malaikat, ikan-ikan mendoakan ampunan. Satu langkahnya bisa mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan dosa. Belum lagi capeknya bisa merontokkan dosa. Duduk di majelis ilmu, ada malaikat rahmat yang mendoakan turunnya rahmat, ada juga malaikat yang mencari tempat berzikir, ada ampunan Allah luar biasa. Makanya cintailah majelis ilmu. Masya Allah.